Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kemudahan, kelancaran pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bermujalasah ta'lim, yang mana hari ini kita sudah sangat mendekati bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Bahkan tersisa 3 atau 4 hari lagi. Artinya kalau kita tarik 14 abad yang lalu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari Madinah untuk menuju kota Mekah dalam rangka haji. Dan ternyata nantinya itu menjadi haji perpisahan, haji pamitan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut itu pamitan atau perpisahan. Tapi karena sahabat tahu selepas itu 3 bulan berikutnya atau nyaris 4 bulan berikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dari situ kemudian sahabat menyebut haji yang mereka lakukan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Dzulhijjah tahun 10 dari hijrahnya Rasul, mereka sebut dengan istilah hajjil wada. Ya, makanya wada artinya pamitan atau perpisahan itu bukan dari Rasul, itu bukan kalimat Rasul, tapi kalimat para sahabat, para tabi'in, para umat-umat, ya, imam-imam setelahnya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul berangkat bersama 100.000 kaum muslimin haji wada. Bahkan Imam Suyuti menyebut 140.000 kaum muslimin. Itu banyak sekali. Betul itu, banyak. Hari itu kaum muslimin perang saja, mujahidnya itu paling cuma ada yang 4.000. Perang itu Badr saja baru 300-an. Perang Uhud 100. Perang Khandaq lumayan itu ada 3.000-an. Ya, bahkan perang yang nantinya paling besar itu 12.000. Perang Tabuk. Itu udah pasukan terbesar muslimin saat perang. 12.000. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji wada itu yang membersamai beliau 140.000. Itu udah banyak sekali. Maka saya ingat tahun 2014 saya kajian di salah satu pengusaha di Solo Batik itu. Kemudian setelah kajian datang sambil bertanya, Ustadz, saya itu sebetulnya kalau haji berangkat itu sudah lebih dari cukup. Kalau pakai UNH plus saya siap. Bahkan saya siap bawa keluarga. Karena punya. Kemudian melanjutkan pertanyaannya. Cuma gini Ustaz. Saya tuh pengen berangkat haji itu pas yang gak terlalu rame Ustaz. Kira-kira kapan? Nah itu yang saya ngelus dodonya di situ. Itu saya main. Itu tahun 2014. Nah, dari salah satu kaum muslimin, Allah lapangkan rezekinya, pengen haji, cuma cari sepi. Ya, saya bilang saat itu, Pak, kalau haji cari sepi di zaman Nabi haji bersama para sahabat dan kaum muslimin. Saat itu udah 140.000. Itu Mekah sudah tumplok-blok menungso. Itu haji pertama Rasul dan terakhir Rasul semenjak beliau jadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah rame pol.
Kalau setelah itu semakin ramai, sangat wajar. Jadi kalau bicara cari waktu haji sepi, itu tidak bakal ada. Yang ada latihan haji, neng dono hudan sepi itu. Ya, itu bisa cari waktu sepi. Tapi kalau menjadi tamu Allah di Mekah, nggak mungkin bisa sepi. Karena ada mikot zamani, waktu, ketetapan waktunya kapan? Dzulhijjah. Nggak bisa kita haji kok sembarangan. Beda dengan umroh, ya, mau bulan apapun bisa kecuali bulan haji, ya, karena visanya yang keluar hanya visa haji. Nah, seperti itu. Bahkan puncaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al hajju arafah. Haji itu ya di arafahnya itu, dalam rangka wukuf. Makanya nanti kalau rekan-rekan bisa nyoba lihat live streaming tanggal 9 Dzulhijjah, waktu Mekah, waktu wukuf Arafah, ya, itu kalau di dataran rendahnya kan rata-rata jamaah haji kan di padang di bukitnya, bukit Arafahnya. Tapi itu kalau di pelatarannya itu ada ratusan ambulans, ya, dan ribuan tenaga medis yang siap di bawah di situ. Kenapa? Karena di antara kita maklum, orang haji kadang Allah uji dengan kesehatannya, banyak yang sakit karena usia dan lain seterusnya. Ya, mungkin hari ini mereka ada di rumah sakit sekitar, ada yang di klinik, ada yang di dalam perawatan medis. Tapi kalau sudah masuk waktu duha 9 Dzulhijjah, waktunya mereka wukuf, maka salah satu jasa besar, ya, panitia haji yang di sini diwakili oleh kerajaan Saudi Arabia, yaitu mengantarkan orang-orang yang sakit, pasien, sing penting seiso ambekan, masih punya nyawa, mungkin dalam kondisi diinfus, dalam kondisi memakai bantuan oksigen, itu diantar oleh ambulan, diambil dari bangsal-bangsal kamarnya di rumah sakit untuk sampai ke Arafah. Jadi ambulan-ambulan di Arafah itu dibuka, banyak pasien. Selagi masih ada nyawa diantar, karena puncaknya haji ya ini. Rukun haji intinya, paling inti ya ini, wukuf. Jadi eman-eman, ya, kalau masih bisa dibawa ke Arafah, pasti dibawa ke Arafah dengan berbagai macam usaha yang dilakukan. Dan ini yang menjadi pembeda dengan haji-haji jahiliyah. Karena di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih remaja, belum jadi utusan Allah. Nabi itu satu-satunya orang kalau wukuf itu di Arafah. Karena ini wukufnya Nabi Ibrahim. Dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, kemudian mulai banyak kesyirikan di Mekah, itu orang-orang kalau haji jahiliyah itu wukufnya nggak di Arafah, di mana? Di Mina. Kenapa? Karena Arafah sudah keluar dari tanah haram, tanah suci. Dan orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, petinggi-petinggi Quraisy itu mengajarkan kepada masyarakatnya, jangan sampai kita keluar dari tanah suci dalam manasik haji. Ya, kita harus berada di tanah suci terus, jangan keluar. Ya, oleh karena itu mereka kalau wukuf bukan di Arafah, tetapi di Mina. Nah, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ketika beliau haji, beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Manasik itu ibadah, tata cara ibadahnya itu, bukan latihan ya. Di Indonesia istilah manasik haji identiknya latihan haji, bukan. Manasik itu ibadah itu. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku, dari Nabi Muhammad, manasik yaitu tata cara ibadah. Di sini ibadahnya apa? Haji. Inna sholati wa nusuki. Lah ini manasik itu diambil dari bentuk tunggalnya nusuk gitu. Ibadahku. Dalam ayat ini maksudnya ibadahnya apa? Sembelihan. Nah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang patut kita jadikan renungan
ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat di sisa 3 atau 4 hari sebelum Dzulqa'dah habis dari Madinah menuju kota Mekah, otomatis perjalanan Madinah Mekah saat itu memakan waktu kurang lebih ya sepekan lah. Makanya nanti awal Dzulhijjah, tanggal-tanggal 3 atau 4 Dzulhijjah itu Rasul sudah sampai Mekah. Dan Rasul melaksanakan haji dan bermukim di Mekah kurang lebih 18 hari, 19 hari. Yaitu khilaf di antara para ulama, bedanya antara 18, 19, 20. Sudah mentok 3 pekan lah. Rasul 3 minggu di Mekah. Dalam rentetan manasik haji Mekah, kemudian Mina, kemudian Arafah, kemudian Musdalifah, Mina lagi. Itu total 3 pekan. Dan selama itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholatnya hanya 2 rakaat kecuali maghrib. Kecuali maghrib, Rasul yang melaksanakan sholat tetap dengan jumlah 3 rakaat. Masuk waktu zuhur Rasul sholat 2 rakaat. Masuk waktu asar Rasul sholat 2 rakaat. Masuk waktu maghrib 3 rakaat. Waktu masuk isya sholat lagi 2 rakaat. Waktu masuk subuh beliau sholat 2 rakaat. Inilah yang kita kenal dengan qasrus sholat, yaitu mengqasar sholat. Apa yang dikosor? Rakaat yang jumlahnya 4 karena masih dalam kondisi safar, menjadi musafir, maka yang jumlahnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Ini menjadi fikih, menjadi pelajaran bagi umatnya. Kalau kita selain di perjalanan, ya, kalau di tengah perjalanan malah boleh menggabungkan dan mengqasar. Ya, contohnya kita sedang safar dari Solo ke Jakarta atau Solo ke Surabaya. Dalam perjalanan kita masuk rest area waktu sholat zuhur. Maka saat itu kita boleh menjamak zuhur dan asar sekaligus mengqasarnya. Kenapa? Karena ada masyaqqah di sana. Masih ada kesulitan, nggak tahu lagi ketemu rest area kapan. Maka kita bisa menjamak, baik itu dilakukan di waktu zuhur umpamanya jamak takdim, atau nantinya dilakukan di waktu asar atau jamak takhir. Kalau dilakukan di jamak takdim, maka kita bisa mengqasar zuhur 2 rakaat, kemudian kita sholat lagi 2 rakaat untuk asar. Ini kalau masih dalam tengah perjalanan. Kita bisa menggunakan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala menjamak, mengumpulkan 2 sholat, zuhur dan asar, maghrib dan isya, subuh nggak bisa, sekaligus mengqasar sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Tapi kalau kita sudah sampai Surabaya, kita sudah sampai Jakarta, dan kita bermalam di sana mungkin 3 hari, mungkin 5 hari, ya, dengan acara schedule yang sudah jelas, meeting dari jam 8 sampai zuhur, habis itu tinggal makan dan tidur di hotel, maka rukhsah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, kita tidak perlu menjamak lagi, tapi kita boleh tetap mengqasar sholat di waktu-waktunya. Contohnya masuk waktu zuhur kita sholat, tapi nggak 4 rakaat, cukup 2 rakaat. Kenapa? Karena posisi kita masih musafir. Nanti waktunya asar kita tetap sholat, cuma 2 rakaat. Kenapa kok nggak digabungkan lagi zuhur, asar, maghrib dengan isya? Karena posisi kita bukan lagi di tengah perjalanan yang lebih susah, ya, lebih banyak halangan dan rintangannya, dan lain seterusnya. Ya, jadi dari perjalanan haji wada'nya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa ambil bahwa ternyata selama kurang lebih 3 pekan Nabi di Mekah, beliau melaksanakan sholat dengan cara diqasar tepat pada waktunya,
yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan ini menjadi tuntunan bagi orang-orang yang musafir. Nah, ini sekaligus menjadi jawaban dari pertanyaan apa yang harus kita lakukan ketika kita lupa mengerjakan sholat asar sampai masuk waktu maghrib karena keasikan dengan kegiatan atau pekerjaan. Ahabbul a'mal indallah, dari sabda Nabi SAW, amalan yang terbaik adalah as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Itu amalan yang paling utama. Entah itu muslim, entah itu muslimah. Ya sama, muslimah pun diminta meskipun mereka tidak ada beban jamaah di masjid, tapi mereka tetap mendapatkan hadis ini. Sudah mendengar adzan dari salah satu masjid, maka ambil wudhu dan sholat di rumahnya umpamanya atau di kamarnya. Lah kalau laki-laki harusnya nggak ada pertanyaan semacam ini. Kenapa? Karena sholatnya di masjid. Ya, jadi antara azan maksimal iqomat kan tahu, berarti kan tinggal budal ke masjid. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai memakai narasi yang kan masalah kewajiban sholat cowok di masjid itu bukan, wong lanang sholat wajibnya di masjid, gak gitu loh. Rasul dalam menyatakannya gini, khairu sholatir rijali fi buyutihi illal maktubah. Sebaik-baik sholatnya laki-laki di rumahnya kecuali yang wajib. Ya, bisa dimerasakan ini. Rasul nggak menyampaikan, sholat wajib bagi laki-laki muslim di masjid, nggak gitu. Khairu sholatir rijal fi buyutihi. Sebaik-baiknya sholatnya laki-laki di mana? Di rumahnya. Kecuali yang wajib. Berarti yang wajib di mana? Di masjid. Ya. Supaya kita juga tahu bahwa ternyata kita diminta juga memperbanyak sholat di rumah. Iya, betul. Ini kalau masjid, ketakmiran, DKM, faham dalil ini, itu bisa kerjasama sama jamaah dalam makna tempo adzan dan iqamah. Nah, kalau tahu ilmunya ini kan berarti muslimin kan bisa melaksanakan sunnah rawatibnya, qobliyahnya di rumah. Ya kan? Sehingga nanti ketika mereka bisa melaksanakan habis dengar azan, ya, mereka masih qobliyah di rumah, jalan ke masjid belum telat. Nah, tapi kalau takmir masih nggak paham seperti ini kan akhirnya jarak antara azan dan iqamah cuma 5 menit. Ya rumahnya yang gak jauh kan bingung itu. Makanya akhirnya mereka berangkat duluan biar bisa melaksanakan sholat sunnah rawatibnya di masjid. Nah ini Rasul sampai membuka peluang. Wes kalek gelem sholat neng omah. Sholat tahajud yang neng omah. Sholat duha di rumah, sholat sunnah apapun di rumah kecuali yang wajib. Yang wajib di mana? Di masjid. Kan gitu. Dan rekan-rekan tahu Masjid Nabawi itu sederhana sekali awalnya. Situ nadhiraan 60 hasta, 30 meter kali 30 meter. Kerikilnya pun alasnya pun kerikil dari hasba. Ya, kerikil-kerikil yang sahabat ambil dari Wadil Aqiq, dari lembah Aqiq. Kayak cincin, batu, itu dari situ Wadil Aqiq. Ya, disebar gitu saja. Padahal di Madinah itu ada musim dingin, musim panas. Nggak ada tembok-tembok yang total, tuh nggak ada. Atapnya yang diatapi hanya untuk yang soft sholat saja. Itu pun dari pelepah kurma. Bisa bayangkan ketika musim panas, waktu zuhur asar itu bisa di atas 50 derajat. Ketemu sujud,
Ayo, batuk sampean piye itu? Di situ ada kerikil-kerikil di musim panas 50 derajat. Apa enggak melonyok? Panas, betul panas. Makanya khusus di musim panas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abridus sholata, dinginkanlah sholat. Maksudnya gimana? Rasul minta supaya Bilal mengakhirkan komatnya, jadi sholatnya, adzannya tepat pada waktunya, tapi sholatnya nanti nunggu matahari itu tergelincir rodok ngulon. Jadi biar nggak pas kentang-kentang panas. Makanya sampai hari ini pun meskipun Masjid Nabawi sudah full AC di musim panas, kalau bahasa hari ini umpamanya kita zuhur jam 12, sholatnya mungkin jam 12 lewat 5 lewat 10, tapi kalau di Masjid Nabawi di musim panas itu bisa jam 1. Padahal full AC sudah. Orang rasa ini panas neng jero. Tapi hadisnya ada. Ya, Rasul di musim panas minta untuk diakhirkan waktu zuhurnya. Lah, ini khusus laki-laki. Yang tidak ada harusnya soal semacam ini. Ya, keasikan kerja, keasikan kegiatan sampai melupakan hak tertinggi yaitu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini terjadi pada perempuan, ya, dan kita nggak berharap ini terulang, maka ketika pertanyaannya lupa, jenenge wong paling penak kan lali to, Mas. Lali ki yo lumpuh terlalu. Ya, khilaf kan. Kecuali kalau lali kok bendino, nah itu beda. Maka sampai masuk waktu maghrib, bagaimana? Nah, ini ulama ada silang pendapat. Dari hadis as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, padahal sudah ganti masuk waktu sholat maghrib, dia belum sholat asar. Maka kewajiban dirinya yaitu mengerjakan sholat tepat pada waktunya dulu, maghribnya dulu, baru kemudian dia salam, berdiri lagi untuk mengerjakan sholat asar yang dia telah tinggalkan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini yang kami ambil, ya, karena sholat dari tata caranya itu ada yang paling terakhir namanya at-tartib. At-tartib itu urut. Urutannya sholat itu asar se apa maghrib se. Kan? Urutannya asar dulu atau maghrib dulu, asar dulu. Maka dalam kondisi apapun, ketika asar sudah luput, bahkan telah masuk waktu maghrib, maka sholatlah asar terlebih dahulu di waktu yang sudah hilang darinya. Masuknya udah waktu maghrib, ya sudah sholat asar dulu di waktu maghrib. Habis selesai salam asar, berdiri lagi untuk mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat. Sudah. Ya, ini yang kedua, pendapat yang kedua, dan ini yang kami ambil dari para ulama yang ada di barisan. Tapi mau mencari pendapat yang pertama atau yang kedua, kami mohon habis itu berdoa kepada Allah, mohon ampun, tobat. Ya, karena kita telah lalai, telah lupa sampai menghilangkan salah satunya waktu sholat. Itu terjawab dari pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan sholat. Yang berikutnya, apakah menyentuh lawan jenis bisa membatalkan wudu, baik mahram atau non mahram? Terkait dengan masalah menyentuh lawan jenis, ya, di sini ada dua pendapat terkuat dari pendapatnya Imam Syafi'i dan yang selain beliau. Anggaplah antara guru dan murid saja beda di sini. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya. Tapi
Imam Syafi'i ketika beliau berpendapat sampai dikata pun juga salah memahaminya. Ya. Imam Syafi'i, ya, ini kan rentetan dalilnya diantaranya adalah la yamassuhu illal mutahharun. Jadi ketika orang mau sholat atau orang mau baca Al-Quran, ya, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci, artinya punya wudhu. Lah kok ternyata di antara pembatal wudhu, ya, adalah al-masah. Nah, kata massa yamussu ini, menyentuh ini yang menjadi perbedaan ulama. Ya, kalau Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu beliau menerangkan antar kulit itu sudah masuk batal. Tapi kalau muridnya yaitu Imam Ahmad, beliau menafsirkan yang disebut menyentuh yaitu menyentuh dengan syahwat, artinya kumpul jima, ya, jima. Dan ini yang tafsir yang lebih benar sebetulnya. Nah, maka kan permasalahannya kan di wudhu ini tadi. Ketika sudah wudhu, menyentuh antar lawan jenis batal atau tidak? Kita ambil dulu yang Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak membatalkan persentuhan lawan jenis dari wudhu. Ya. Yang beliau kritik kalau bersentuhnya lawan jenis, lah itu nyapon dadak cekel-cekelane itu. Jadi keharaman bersentuhan. Ya, jadi bukan wudhunya, tapi keharamannya bersentuhan yang bukan mahram. Kalau yang mahram nggak masalah. Dalilnya qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mencium kening istri-istrinya sebelum beliau mengimami masuk Masjid Nabawi. Namanya nyium kening itu nyentuh nggak itu? Jelas nyentuh. Tapi Rasul nggak pernah ambil wudhu lagi. Nah ini, jadi kalau mazhab yang besar dari Imam Ahmad nggak masalah, tidak membatalkan. Nah, kalau Imam Syafi'i sama, selagi itu mahram, ya, maka wudhunya tidak batal. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau yang non mahram batal. Kalau Imam Ahmad kan nggak batal karena kalau non mahram beliau sudut pandangnya bukan masalah wudhunya, tapi cekel-cekelane kuwi mau. Lah wong apa-apane kok cekel-cekelan, sentuh-sentuhannya itu. Ya, jadi dia dapat hukum haramnya, hukum terlarangnya karena cekel-cekelannya, bersentuhannya. Tapi kalau Imam Syafi'i batal. Nah, kecuali kalau ada sesuatu yang menghalangi antar kulit. Apa namanya? Sarung tangan. Ya, apalagi kain, baju, ya, sendal, ya, apapun itu. Nah, yang menjadi catatan yang harus diluruskan. Ketika Imam Syafi'i, ya, menyatakan bahwa kalau mahram nggak batal, nggak batal. Contohnya siapa? Anak sama ibu, adik sama kakak, paklik sama ponaan, bulik sama ponaannya. Nah, ini kan mereka mahram dari sisi nasab. Ya, makanya kemudian kalau kita sudah punya wudhu, kemudian kita umpamanya mau ke masjid nyalami ibu kita sendiri, yang perempuan nyalami bapaknya sendiri, itu tidak ada yang membatalkannya dari para ijtihadnya para ulama, termasuk Imam Syafi'i. Enggak batal. Adiknya mau berangkat TPA, ya, kemudian salam ke kakaknya laki-laki, enggak batal. Ya.
Yang menjadi garis bawah dari pernyataan Imam Syafi'i adalah antar suami istri. Karena suami istri itu mereka masuk bukan dari sisi kemahroman. Kalau Imam Ahmad kan tetap mahram dari jalur pernikahan. Kalau Imam Syafi'i enggak. Loh, mereka itu kan berpasangan kan karena bukan mahram, makanya nikah. Kan gitu kan? Karena bukan mahram, makanya mereka bisa saling nikah. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i, semoga ini enggak bingung ya. Imam Syafi'i berpendapat suami istri itu berangkat bukan dari mahram. Makanya ketika ada suami istri yang mana mereka kemudian berwudu, ya, kemudian bersentuhan kulit sama kulit, versi dari ijtihadnya Imam Syafi'i batal. Karena bukan mahram. Ya, maka biasanya kalau fikih Syafi'i dekek, biasanya kalau orang-orang Yaman, orang-orang mana itu, ya, itu mereka pakai, perempuan terbiasa dengan kaos tangan ya. Mereka tertutup sampai pakai kaos tangan, jadi mereka terkadang bersentuhannya kenanya kaos tangan, jadi nggak batal. Itu kalau kaos tangannya dilepas, batal. Itu kalau mazhabnya Syafi'i. Tapi dengan mudah terjawab apa yang Imam Syafi'i sebutkan ini dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Rasul mencium Aisyah, Rasul mencium Hafsah, Rasul mencium itu istri-istrinya semuanya. Ya, dan ternyata habis itu Rasul sholat. Ya, jadi ringkasnya, kalau kita punya wudhu dan bersentuhan dengan siapapun, mahram maupun non mahram, tidak membatalkan wudhu, kecuali kalau bersentuhannya sampai berkumpul dengan pasangan, ya, sampai jima. Itu jelas ora trimo wudhu adus sisan, ya kan? Itu. Kemudian pertanyaan yang masuk yang ketiga, manakah yang lebih utama? Istri berkurban atas nama sendiri karena istri punya penghasilan dengan tambahan hibah dari suami, atau istri yang hibah ke suami kemudian suami berkurban atas nama keluarga? Case-nya, tahun sebelumnya istri sudah hibah ke suami dan suami berkurban atas nama keluarga. Apakah lebih baik gantian atau tetap seperti tahun sebelumnya? Nah, berkurban itu kan sebetulnya ibadah keluarga. Cuma yang beli saja, ya, dalam hal perkambingan sama persapian beda. Kalau perkambingan hanya 1 orang, kalau persapian bisa sampai 7 orang. Anggaplah ini kambing. Berarti yang beli nggak boleh lebih dari 1 orang. Karena suami menjadi kepala keluarga, ya, berarti suami yang membeli hewan itu. Dan nanti otomatis niat berkorban masuk semuanya sak keluarga itu, anak, istri, orang tua dan seterusnya. Lah, suami sudah punya penghasilan, menafkahi istrinya. Istrinya ternyata juga punya penghasilan. Maka di tahun tertentu seperti hanya tahun sekarang, istri pengen berkorban atas nama sendiri. Ya, boleh, jawabannya boleh. Suami ternyata juga pengen beli hewan kurban juga, pengen kurban. Ya, berarti antara suami dan istri berkorban boleh saja, nggak ada masalah. Ya, nanti berarti pahalanya pahala suami sampai juga istrinya masuk. Istri ketika berkorban, suaminya pahalanya juga masuk dan orang-orang yang di belakangnya. Sekarang pertanyaannya, lah kalau istri udah ngasih aja ke suami, dikelompok nih dari sisi, tapi dikasihkan ke suami, menjadi haknya suami. Yang awalnya suami itu mampu berkorban kambing dengan bobot 30 kilo. Maka dengan hibah dari istrinya, ya, akhirnya bisa beli kambing dengan bobot sekintal. Wah, itu kan jos. Itu juga boleh, silahkan. Ya, mau bagaimana yang paling maslahat? Ya, suami beli sendiri dengan bobot 30 kilo, istri
ya beli sendiri dengan bobot yang 30 kilo, boleh-boleh saja. Mau digabungkan, tapi harus akadnya jelas ya, istri memberi ke suami. Bukan dalam bentuk patungan. Mas duit piro? Aku duit samene, sampean sakmene digabung nih tuku wedhus siji, itu nggak bisa. Akadnya harus dirubah. Mas, aku duit sakmene tak caos nih jenengan. Plek, wis terserah. Berarti sudah menjadi hak suami. Maka suami nanti mau membelikan dalam bentuk apapun itu sah-sah saja. Begitu juga untuk anak-anak. Ya, ketika melihat orang tuanya pengen berkurban tapi belum mampu, anaknya bisa, umpamanya apa ya Mas istilahnya? Berkolaborasi. Ya, tapi akadnya di tangan bapaknya, tolong ini bukan patung anak-anak. Pak, ini pokoknya hadiah dari putra-putra, dari anak mbarep sampai anak ragil. Ini arto pokoknya kagem bapak terserah. Termasuk kalau bapak pengen jadikan itu hewan kurban. Kita semua sudah ikhlas, hak milik bapak. Nah, ini sudah. Berarti kan akadnya jelas. Bukan sekedar patungan. Awalnya memang berkumpulnya dengan cara patungan, tapi ketika diserahkan itu sudah menjadi hak milik. Nah, akadnya kan jelas, maka silahkan untuk dibelikan hewan kurban. Nah, jadi dari pertanyaan ini semuanya boleh. Mau satu-satu bersama suami, mau digabungkan jadi satu hewan kurban, ya, tapi duitnya akadnya diberikan atau dihibahkan atas nama suami juga boleh. Ya, kalau modelnya ganti-gantian lebih baik jangan. Ya, sudah. Suami sebagai kepala keluarga jadikan aktor utama. Ya, jadikan aktor utama. Kalau suami nggak mampu tahun ini, istri yang mampu, ya kasihkanlah. Nih Mas, ini saya ada duit, terserah sampean. Ya, digunakan untuk apa? Ya, apalagi kalau ini udah mendekati kurban, bisa buat berkurban. Nah, ini Masya Allah, istri yang mensupport ya ketaatan untuk suami. Tapi suaminya jombalelo bareng gak milik, akhirnya ora wedhus tapi sate wedhus. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam hal kita hidup ya berkeluarga ya, memang dibutuhkan yang namanya support dalam beramal. Nabi Ibrahim pun ketika bermimpi menyembelih Ismail, kemudian besok harinya, ini tanggal 10 Dzulhijjah kan itu ceritanya, anni atbahuka fangdur madza tara, aku mbelih awak mulih, pendapatmu seperti apa? If'al ma tu'mar, kata Nabi Ismail. Kerjakan apa yang Allah perintahkan. Ismail tiba-tiba langsung menjawab, kerjakan. Padahal Nabi Ibrahim hanya cerita, aku mimpi. Ini menandakan kalau Nabi Ismail sangat paham kalau mimpi seorang nabi atau rasul, karena bapaknya bagian dari nabi dan rasul, mimpinya Nabi Rasul itu wahyu. Ya, mimpi Nabi Rasul itu wahyu. Makanya ketika Allah memilih manusia-manusia pilihan, di usianya ada 40 seperti Nabi Muhammad, ada yang di usia yang lain. Ketika mereka sudah menjadi nabi atau rasul, maka tidak pernah lagi mengalami mimpi basah. Kalau sampean, iya mimpi basah. Lek adoh kok bojo. Nah, kalau para nabi, para rasul sudah nggak pernah lagi mimpi basah. Kalau sahabat mimpi basah, Abu Bakar mimpi basah, Umar mimpi basah. Dan ada peristiwanya ini. Sebelum ada syariat tayamum, Rasul memerintahkan Umar sama Ammar bin Yasir pergi. Ya, diutus. Dalam perjalanan safar itu dengan para rombongan, pemimpin rombongannya Umar dan Ammar bin Yasir, suatu malam ketika istirahat Umar bin Khattab mimpi basah.
Pagi hari subuhnya cerita sama Ammar bin Yasir, ini sahabat yang paling alim di antara itu hanya berdua ini. Makanya mereka ngobrol, wahai Ammar, saya semalam mimpi basah. Kian kudu adus iki. Mandi besar. Gimana Ammar? Lah gimana pengen adus wahai Umar? Lawang airnya kita terbatas. Dalam safar kan air ya nggak banyak-banyak, apalagi buat mandi. Lanjur piye? Kata Ammar, sudah gini saja. Dipraktekkan Ammar bin Yasir tuh awalnya langsung glundung neng padang pasir, Pak. Glundung ya. Es kayak gini wae. Waduh, kayak adas kucing gitu. Ya kan? Kata Umar, kok orang ini dah. Piye mosok gitu? Wah, udah kita tunggu aja sampai balik lagi berjumpa dengan Rasul. Ya, dan itu waktu sudah habis subuh itu, baru nanti mereka kembali baru bertanya kepada Rasul. Ya, jadi mimpi para nabi itu wahyu. Makanya Umar bin Khattab ketika waktu subuh, sahabat sudah berkumpul, sahabat sudah nggak ada yang berani ya manggil Nabi, yang paling mereka support Umar, gugahan Nabi. Umar bin Khattab enggak lagi gak wani aku. Sampai akhirnya yang terjun langsung muadzinnya yaitu Bilal. Bilal yang di hadapan kamar Nabi, as-shalah ya Rasulullah. Sahabat sudah kumpul semua. Biasanya Rasul sudah keluar ngimami, ini kok belum. Berarti Rasul belum bangun. Ini menurut inisiatifnya Umar. Maka ketika para sahabat minta Umar bangunkan, enggak berani. Kata Umar, Nabi kalau Allah takdirkan masih tidur dan ternyata di situ ada wahyu. Gugah Nabi pas untuk wahyu ora kualat. Ya. Makanya yang berani hanya muadzinnya beliau, ya kan, Bilal. Itu. Nah, oleh karenanya Nabi Ibrahim bermimpi diceritakan kepada anaknya, langsung paham. Oh, bapakku berarti diperintah. Ya, maka dari sini ketika Nabi Ibrahim di tanggal 10 itu menyembelih Ismail, nyaris menyembelih, sudah dibaringkan nyembelih. Wa fadainahu bidzabhin azim, kemudian Allah gantikan dengan sembelihan yang besar. Ya, dari sini ulama menafsirkan domba, ya sembelihannya itu tergantikanlah Ismail. Pertanyaannya, ketika Nabi Ibrahim nyembelih anaknya, meskipun nggak jadi, tapi kan sudah jelas itu, siap menyembelih, baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik atau buruk? Nyembelih anak loh, belah anak dewi loh. Apa elek? Baik. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim bukan karena hawa nafsu belah anak, karena perintah Allah, wujud ketaatan kepada Allah. Ismail pun sama, ridho dibelah juga karena tahu membantu ayahnya berlaku ketaatan kepada Allah. Sesuk tanggal 10 Dzulhijjah poso, apa boleh? Poso loh, menahan lapar dan haus untuk Allah. Tanggal 10 Dzulhijjah besok pas bodo besar poso. Apa elek? Loh, puasa loh, ibadah. Tapi buruk, kenapa? Karena malah melanggar apa yang Allah tetapkan. Haram puasa di hari raya. Maka dari sini sudut pandang baik dan buruknya sesuai atau tidak dari yang Allah perintahkan, ketentuan syariatnya atau larangannya. Mas, ayo sholat mas. Gak, aku ora sholat ritek, sepenting aku apik mbek tonggo. Yo ora apik, lah wong ora sholat. Gitu loh. Jadi mindsetnya harus gitu. Yang muslimah juga sama. Diminta untuk berjilbab, tertutup rambutnya. Ya, aku ora jilbaban ora apa-apa, sepenting aku ora nyelatu tonggo, ora rasan-rasan. Yo tetep urung apik. Karena baik dan buruknya itu selaras dengan apa yang Allah tetapkan. Kita baik karena taat kepada Allah. Kita baik karena kita tidak melanggar perintahnya. Kita buruk itu juga kalau di mata Allah, ya kita telah melanggar dari ketetapannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab dari apa yang kami sampaikan. Menjawab dari pertanyaan yang sudah masuk. Barangkali ada
dari materi yang kami sebutkan ada yang kurang jelas, bisa dibuka lagi pertanyaan. Maka teman-teman yang ingin menanyakan perihal materi, silakan. Monggo. Nih. Kalau kita jamak sholat takhir, misalnya zuhur dengan asar, Nggih. itu tetap yang dilakukan itu zuhurnya dahulu atau asarnya? Pripun? Kita mau jamak takhir. Ya, jamak takhir. Ya. Ya. Itu kan dari waktu asar. Ya. Kita asarnya dulu atau zuhurnya dulu? Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau zaman dulu sekolah itu kan diajarkan kalau kita boleh jamak itu kan ada 1 kilometer. Ya, betul. Nah, kalau di zaman Rasul itu jalan 60 kilometer sudah sehari. Ya. Kalau sekarang itu jalan 60 kilometer nggak sampai 1 jam. Apakah jarak kilometer itu masih jadi indikator kita boleh jalan dan kosong? Ya. Atau tadi rusak jalannya? Ya. Barakallahu fikum. Bagus. Pertanyaan pertama terkait dengan jamak takhir, yaitu menggabungkan sholat di waktu sholat yang kedua. Duhur asar di waktu asar, maghrib isya di waktu isya. Mana yang kita kerjakan? Maka kita kerjakan yang kita telah hilang dulu. Jadi masuk ke tartibnya dulu. Oke, jadi menjamak takhir duhur asar kita kerjakan duhurnya dulu baru asar. Jamak takhir maghrib isya berarti kita kerjakan maghrib dulu baru isya. Nah, kalau ini di tengah perjalanan karena ada juga rukhsah qashar, kalau jamak takhir ada perbedaan. Umpamanya duhur sama asar dikerjakan di waktu asar. Kita kerjakan duhur dulu, tapi sudah lepas dari waktu duhur. Maka kita tidak bisa mengqashar duhur. Berarti kita kerjakan duhurnya 4 rakaat. Berikutnya kita baru menjamak dengan sholat asar di waktu asar. Berarti kita bisa mengqashar asar 2 rakaat. Total 4-2. Beda ketika kita jamak takdim. Ya, kita lakukan di waktu zuhur, masuk waktu zuhur, maka zuhurnya bisa diqashar 2 rakaat, kemudian kita naik lagi, berdiri lagi untuk mengerjakan asar yang belum masuk waktunya karena sudah kita gabung di waktu zuhur, itu juga bisa dikerjakan 2 rakaat. Jadi 2-2. Ya. Paham ya? Tapi kalau untuk maghrib isya nggak ada perbedaan. Kenapa? Kalau dikerjakan di waktu maghrib jamak takdim, tetap maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Kalau mau dikerjakan jamak takhir, maghribnya yo tetap 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Gitu. Itu terkait dengan menjamak sholat takhir. Ya, karena memang ada sebagian ahli fikih yang berijtihad karena dari perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu lebih sering jamak itu takhir daripada takdim. Ya, nek sampean mesti pengennya takdim, ben luwih ringkes ta mau, ya loro-loro timbang papat loro, ngerti aku. Ya tapi bebas, aslinya mau takdim juga boleh, takhir boleh. Tapi ada sebagian ahli ilmu yang mereka lebih, kalau bicara mendi sing luweh sering dikerjakan Nabi, mereka menjawab Nabi sering kalau jamak itu takhir. Ya. Kemudian terkait dengan bolehnya menjamak atau mengqashar sholat terkait dengan safarnya. Lah, ukuran safar memang di zaman Rasul itu perjalanan yang sudah 12 jam atau yang sehari. Ya. Kalau waktu siang, kalau waktu malam yang sempat bermalam. Kalau hari ini kita sudah susah, kalau sehari atau bermalam itu mesti aduh banget. Maka hitungan yang memakai jarak itu tetap bisa kita jadikan patokan.
Meskipun sudah adanya kecanggihan transportasi, ya, kecanggihan transportasi. Contohnya apa? Contohnya ketika dulu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz masih sugeng, beliau masih bisa safar ke luar negeri. Beliau pernah mau ngisi dari Saudi menuju ke London kalau nggak salah. Kalau nggak Washington, London. Di waktu Ramadan. Itu dari bandara, kalau nggak Riyadh, Jeddah, saya juga lupa. Dari bandara Riyadh atau Jeddah itu mulai take off. Sret. Ya. Itu ketika take off itu sudah keluar, dah jelas munggah. Beliau kemudian membatalkan puasanya. Langsung minum sambil makan kurma. Wajar. Ini perjalanan ado. Ternyata dalam perjalanan yang singkat, seperti Mekah Medina, ya kan? Mekah Medina itu kan sekarang yang pakai tren aja harus kurang jam lagi. Dulu sepekan, ya kan? Dulu sepekan. Tapi ternyata beliau pun ketika sudah kendaraan itu berangkat atau kalau pesawat terbang take off, itu pun beliau langsung membatalkan puasanya. Maka dari sini meskipun jarak itu masih menjadikan dominan, ya, tapi dengan adanya kecanggihan teknologi dan transportasi, ya, bisa sampai di tujuan dengan mudah sekali, maka ini tetap tidak pengaruh terhadap syariat. Ya, tetap bisa dikerjakan jamak kosornya ataupun membatalkan puasanya, ya, ketika waktu Ramadan. Jadi sekarang kalau mamanya Surabaya hari ini mungkin bisa, ya, 3 jam mamanya, tol gempur terus bisa 2,5 sampai 3 jam. Ya, tentu bisa jadi kene Gunung Kidul dalan rusak ya 3 jam loh, Mas. Ya, padahal kita tahu sini Gunung Kidul, ya, situ yang Gunung Kidul sini aja masih dekat. Beda dengan sini Surabaya, bayangan kita sudah jauh. Tapi kalau mamanya Sukoharjo Gunung Kidul, orang masih menilainya belum safar. Ketemu Sukoharjo muter Gunung Kidule seberangi ban mati mamanya. Nah itu kan wong Sukoharjo ngerti ini harus nyebrang kali ngono wae to. Belum disebut sebagai keluar kota. Ya, seperti hanya orang dari Jakarta ke Bogor. Taunya sudah keluar kota. Padahal Jakarta Bogor via tol, ya, ketika lancar mungkin bisa hanya sejam, 1,5 jam. Tapi antara Jakarta Selatan ke Jakarta Utara kena macet iso 4 jam. Tapi nggak ada seorang pun yang bisa menyatakan Jakarta Selatan ke Jakarta Utara itu sudah safar. Kenapa? Karena masih dalkot, masih dalam kota. Beda kalau sudah luar kota itu masih udah terhitung apa? Safar. Demikian, semoga bisa diambil hikmahnya dan menjadi tambahan ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.